Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrew Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program dengan input A, B, dan N menggunakan for. Terus tampilkan outputnya berupa dengan simbol antara N. Pertama-tama kita harus tentukan dengan logika yang disebut sebagai program itu. Terus di sini ada soal ini, kita akan mencari bilangan prima yang diantara dua angka yaitu A dan B dan lebih kecil dari atau sama dengan KN. Program dimulai dengan meminta input tiga nilai dari variabel yaitu A, B, dan N. Nilai A dan B itu menentukan rentang angka yang akan diperiksa untuk mencari bilangan prima. Sementara N adalah batas atas mencari bilangan prima tersebut. Setelah mendapatkan input, program kemudian mencetak pesan yang menunjukkan bahwa program akan mencari bilangan prima antara A dan B yang juga kurang dari atau sama dengan N. Program melakukan iterasi melalui angka dari A hingga B, tetapi membatasi pencarian hingga N dengan mengecekkan kondisi kurang dari sama dengan N dalam loop. Untuk setiap angka I, jika angka tersebut lebih besar dari satu, memeriksa apakah angka tersebut adalah bilangan prima. Pengecekan dilakukan dengan cara membagi angka I dengan angka mulai dari 2 hingga angka kuadrat dari I. Jika ditemukan pembagian selain 1 dan I, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Jika tidak ada pembagian yang ditemukan, angka tersebut adalah bilangan prima dan akan ditampilkan. Program mengulangi proses ini untuk saya aku dari rentang yang ditemukan. Itu algoritmanya itu adalah pseudocode ya. Yang kita mulai, kita tulis variabelnya ini variabel bertipe integer ya. Terus kita bikin, kita tulis nih white berapa sih nilai dari variabel A gitu. Jadi di return itu dia bakal nilai dari variabel A, B, dan N. So, terus dia akan menampilkan nih, berarti bilangan prima di antara A dan B yang kurang dari sama dengan N adalah so, untuk perorangannya di sini saya menggunakan program for I itu for I sama dengan A sampai B dan N. So, terus kita bikin untuk program Korea. Nah, di sini ada if I kurang dari sama dengan 1. So, jadi kalau misalnya dia if I kurang dari sama dengan 1, dia programnya itu bakal terus lanjut gitu tanpa ada tambahan inisiasi. So, kalau misalnya ini kan tadi I kurang dari sama dengan 1, berarti I lebih dari sama 1 atau else itu bakal ada inisiasi berupa P, di mana P-nya itu bernilai 1 gitu. Setelah itu maka dia ada perulangan lagi yang dimana for J sama dengan 2 kurang dari sama dengan akar dari I gitu. Ini kita mulai dari for J. If I mod J sama dengan 0 gitu. Di sini misalnya nih, jika I modulus J itu bernilai 0, maka P yang tadinya 1 itu akan berubah jadi P baru ya. Jadi P-nya itu bakal 0. Terus kalau misalnya I modulus J itu bukan bernilai 0, maka inisiasi dari P sama dengan 0 ini tuh tidak akan dijalankan gitu. Dan juga untuk perluan for ini ya, dia bakal perluan for J-nya akan berakhir ya gitu. Setelah dia itu memperoleh nilai false gitu, dia bakal keluar dari program.
Terus di sini bakal ngecek tuh, apakah P itu sama dengan satu gitu. Jika P itu sama dengan satu, ya maka dia akan menulis nih, white-nya itu eh, nilai dari variabel I dan spasi, dan ini program berakhir gitu. So, flowchartnya itu seperti ini ya, kita mulai tuh. Kita start, terus kita input nih, nilai dari variabel A, B, dan N gitu. Terus misalnya kalau misalnya kita input 3 gitu, A-nya itu 3, terus B-nya itu mungkin saya anggap 7 ya gitu. Berarti kan rentang antara variabel ataupun bilangan prima yang ada 3 dan 7 itu kan ada 3 tuh berarti. Nah, misalnya sini saya mau pilih dia itu N-nya itu 3 gitu. Terus sudah kita cek. Berarti di sini I-nya itu sama dengan 3 kurang dari sama dengan 7 atau 3 gitu. 7 dan 3 gitu. Terus di sini dia prima sama dengan 1. Lalu itu terus dia cek nih apakah dia itu 1. Terus kalau misalnya dia 1 ya udah dia bakal ngecek tuh dia betul bakal 1. Kalau ini itu kurang dari 1 ya udah dia bakal true tuh. Kalau misalnya ini itu 2 ya tuh dia bakal masuk ke false ya. Jadi eh satu satu true-nya hanya 1 ya, dan juga ini batasnya tadi itu 7, berarti untuk 2 sampai 7 itu bakal bernilai false. Terus dia masuk ke dalam perulangan lagi yang dimana perulangan J gitu. Jadi J-nya itu adalah 2. Jadi J itu SQRT dari iya. eh, Ini bukan J. Jika dia benar true, maka dia akan masuk ke dalam kondisi I mod J sama 0. Jika hasil dari I modulus J ini sama dengan 0, maka dia primanya itu 0. Oh iya, ini primanya 1 ya. Kalau dia F, kalau dia bukan sama dengan 0 ya udah dia bakal false. J plus plus dia bakal masuk nih nilainya sampai J itu nilai J-nya itu sama dengan I gitu. Terus kalau misalnya J-nya itu nilai J itu udah lebih dari I gitu, dia bakal masuk ke false dan dia akan ngecek apakah primanya itu sama dengan 1 gitu. Kalau dia benar, dia bakal mencetak nilai I. Dia bakal mencetak itu dan dia false, itu dia bakal mencetak dan I plus plus. Dia bakal terus berulang sampai variabelnya itu tadi, kalau kita input B-nya itu yang paling besar itu 7, berarti I-nya itu maksimal 7 ya gitu. Kalau dia udah lebih dari 7 tuh dia bakal langsung ke false. Prima, jika primanya 0 ya berarti primanya itu nggak ada gitu. Tapi jika primanya itu tidak sama dengan 0 gitu. Atau bisa kita bilang ke lebih dari 0 lah ya, bukan kurang dari 0 gitu. Dia bakal mencetak nilai dari I gitu. Untuk program lain. Dan gambar programnya di sini eh header itu kita menggunakan header iStream dan juga CMAT ya. CMAT itu karena sini saya menggunakan SQRT atau akar pada untuk menentukan batas dari J. Tuh, jadi kita bisa pakai CMAT. Using namespace std ini untuk efisiensi dalam sintaks ya. Tuh. Statement itu untuk
C utama. Terus ini ada tipe data integer, yaitu ada variabel I, J, A, B, N, dan prima gitu. Terus kita input nilai dari A, B, dan N ya pada scene agar dia tersimpan ke dalam program. Oh, terus kita nampilin nih dengan prima di antara A itu berapa dan B gitu. Terus yang kurang dari semangat N gitu. Terus ini saya menggunakan pengalaman for, kalian bisa lihat gitu. I-nya itu kan sama dengan A, berarti kalau sini A itu udah A-nya itu 3 gitu. A-nya itu 3, berarti I kurang dari sama dengan tadi itu 7, berarti 7 dan I kurang dari sama dengan 3 I plus plus. Terus jika I kurang dari sama dengan 1, ya udah dia bakal jalan terus gitu tanpa ada inisiasi. Sedangkan jika I-nya itu lebih dari 1, maka dia akan ada inisiasi berupa prima sama dengan 1. Dan juga ini ada perorangan lagi, yaitu perorangan J, yang dimana J itu sama dengan 2. Terus J kurang dari akar dari I. Tuh. Ya akar I-nya tadi berarti mulainya itu dari 1 sampai 7 gitu. Itu batasnya. Terus J plus plus. Tuh. Di sini juga ada if I modulus J kurang dari sama dengan 0. Jika hasil dari I modulus J itu adalah sama dengan 0, maka ada inisiasi baru. Gitu. Sedangkan jika tidak ada, maka ya inisiasi dari prima 1 itu tetap dijalankan. Sedangkan jika if I modulus J sama dengan 0 itu benar, maka inisiasi dari prima yang baru itu akan dijalankan. Dan itu break ya, agar programnya itu berhenti di eh, agar itu tidak jalan kembali. So, terus di sini ya kita keluar dari program for yang J, terus dia akan ngecek if prima sama dengan 1 gitu. Jika itu benar, maka dia akan see out I dan spasi gitu. Dan ini keluar dari program for I ya, atau for utama. So, sini ada juga if prima sama dengan 0 gitu. Jika primanya sama dengan 0, maka berarti nggak ada bilangan prima. Gitu. Sedangkan jika dia itu lebih dari 0, ya berarti dia bakal menghasilkan output ya berupa kayak gini. Ini adalah contoh untuk primanya itu lebih dari 0. Oke, sekian dari saya. Eh, terima kasih.